Waktu itu kan ya berkesenian atau budayawan tuh kesannya diametral dengan aparat. Kenapa saya harus menjadi aparat? Padahal saya ingin berada di situ. Ada itu ya. Iya, sama kalau pas saya pernah tugas di Polda Metro itu kalau ketemu demonstran ya mek ngono kuwi hawane gitu. Aku kudune ning kudune kono kuwi. Bajiku iki ora adil ning yo begitu tanda tangan honor ya lumayan juga. Nah, untuk kali ini polisi jujur dalam konteks ini. Iya. Oh iya, kita ketemu lagi di Jani Begini. Boniti, podcast Jani Begini. Kali ini kita akan ketemu sosok yang menarik. Menarik sekali. Menarik ya, 2 kali juga. Siapa dia? Kita tunggu saja di Boniti podcast Jani Begini. Boniti podcast Jani Begini. Aye. Boniti. Podcast hari ini. Podcast hari ini Kayaknya bintang tamunya polisi. memang betul polisi, tapi juga dia psikologi, Seniman juga penyanyi. open, boniti, Jani Begini. ayo weh, tamunya bawa, Kamu pilih. siap, Ada Pak Kombes, hormat, gerak. satpam apa tartan, Wah, ini Pak Kombes. Wah. asik. Sugeng Rawuh, Pak Kombes. Ini lega saya ada polisi yang slow. Polisi Yang Solo. slow. Namanya juga polisi itu kan putar otak lihat situasi. Iya, semulai seorang polisi yang punya kesibukan tinggi masih menyematkan waktu bisa datang ke Poniti. Iya. Ngeri. Apa nang? Polisi. Pol-polnya ngapusi. Aku rawani. Enggak, sing pokoknya sing ngono-ngono Sing kuwi ngono pada biar videonya. nanti ditit ya, Mas. Rasa didit. Dia diditnya Tidak sebegitu. diditnya. Polisi terus psikolog. Dia itu polisi, tapi sebelumnya kuliahnya di psikologi. Psikologi. Terus punya kesibukan juga bela diri. Bela diri. Terus pecinta alam. Pecinta alam ya mestinya juga harusnya pecinta Ganjar dan pecinta Atikoh juga. Terus terakhir dalang. Ngeri toh? Satam. Satam. Oh iya. Satam. Apa meneh? Wis Itu akarepmu nek nyanyi, lagi. wah nyanyi Nyanyi. lagunya Ulta Likumahwa yang asli kalah persis. Salah persis. Ultah likumah hutah. Sampai dulu itu waktu kuliah, waktu mahasiswa punya kelompok musik Musik Iya. ya. Sarinah. Sarinah. Sarana urip Sarinah. genah. Sarana urip. Nah, nanti sebelum itu kita tanya dulu. Saya kalau manggil kita Danyo. Dan yo sama ini kita dan yo. Seorang kombes tapi malah ambil alih menjajah menjadi satpam. Satpam. Satpam di
UGM. Karena beliau lulusan UGM. Ya nggak tahu kok UGM bisa meluluskan. Karena universitas gampang melbune. Sekarang UGM Universitas gampang memagar. Gemar. Tit. Kayak musuhmu beliau loh. Aku ramen aku. Dan tapi gini Dan, pertanyaan Siap. pertama Dan. Ojo sing angel-angel gitu. Ora. Gampang banget. Angel ki wis hasu. Hasu angel. Angel ya malih. Ini klub, nek iki seirama nek iki plesetannya. Seorang psikolog, kuliah psikologi, tiba-tiba kepikir jadi polisi itu memang sejak kecil atau baru kuliah itu baru kepikiran menjadi polisi? Ya tidak kepikir sama sekali kedua-duanya, baik kecil maupun ketika kuliah. Karena Setelah jadi polisi baru kepikiran jadi polisi. baru kepikiran jadi polisi kok jadi polisi ya gitu. Ya karena memang sejarahnya gitu Mas. Jadi nggak tahu tiba-tiba saat itu ada semacam beasiswa dari Hankam, Mabes Abri waktu itu. Kemudian mahasiswa-mahasiswa yang sudah semester tertentu yang konon-kanannya berprestasi. Tapi ini aku ora mergo dimesaki sama Pak. Saya ingat betul Pak Wakil Dekan waktu itu almarhum Pak Profesor Suwardiman tuh wis moro-moro, yuk kita datangani kowe bakal oleh beasiswa. Ngopo mbangane nongkrong dan rampung sekolah. Itu beasiswa ben rampung sekolah atau beasiswa jadi ada polisi? ikatan dinas itu? Ada ikatan dinas. Jadi waktu itu memang beasiswanya lumayan tinggi dibanding instansi yang lain karena sebulan zaman itu 125.000. Saya ingat betul tuh. Gede loh. Zaman itu. Super Semar ming 18.000 tulung sasi pisan gitu kami. Itu tahun berapa? Tahun 88, tahun 88. Itu Pak zaman produksi salep pertama. SPP satu semester 40.500. Iya. Nah, kebayang ya. Bukan 88 sudah 90.000 Dan. Nah, aku IPS, aku kan angkatan 83 bro. Oh 83, menang mana itu? Ya tiba-tiba yuk dapat beasiswa, rupanya begitu tanda tangan dididik, metu jadi polisi. Wah, beajikur. Itu semester berapa? Semester waktu itu antara semester 7 sampai semester 9 yang diprioritaskan. Dan ya mungkin kalau saya nggak jadi terus terang nek tidak mengambil ikatan dinas itu ya saya nggak rampung mungkin kekian tulan gitu. Enggak rampung. Ya, jadi polisi. Nggak jadi polisi karena jadi polisi terus rampung karena sing waktu itu nek ra rampung kuliahnya sing ngoprak-oprak PM. Polisi militer karena kita wajib karena masuk bagian. Iya, masuk itu kan pengawasan belajar kudu laporannya ke Panglima lewat itu dan lain sebagainya. Ya kira-kira ngono lah. Makanya ketika jadi polisi ya juga bukan polisi yang baik karena sepanjang dinas ini jadi rodok surat saya mengajukan pensiun dini itu 4 kali lah. Tapi Sampai 4 kali. dilalai ketemu orang-orang yang meliru juga sampai jenderal itu tanya, "Kowe iso ora gawe surat selain surat pengunduran diri?" Mau mengundurkan diri sampai 4 kali. Iya, 95, 98, 2000, terakhir 2016. Dan nggak boleh semuanya. Dilalahnya ketemu orang-orang yang sangat, menurut saya sangat istimewa karena mereka juga mungkin ngerti sak durunge wiran nek aku culus ke polisi mbok dadine apa mungkin malah masuk polisi sel. Alasannya dan apa dan kok pengen mengundurkan kan penak jadi polisi. Ya kebetulan bukan passion saya. Menurut saya pada saat Polisi itu, itu waktu itu ya karena kan itu. opo ya kok ya kita waktu kecil sok berurusan dengan polisi tiba-tiba Mosok jadi cekak saya gitu. Iya, Kita- iya. Jadi berurusan dengan diri sendiri kan Iya. nggak mudah. Padahal masuk psikologi juga dalam rangka berobat waktu itu kan. Ya wis Nambani itu. awake dhewe. Nambani awake Malah dhewe. kayak Satria Baja kemudian- Hitam loh, Wi. Nah, ya ben Berobat. Ya itulah, itu garis besarnya gitu. Nek dicetakke Pertanyaanku ketika pensiun dini mengajukan pertama itu tahun berapa? 95. 95. 95. Itu alasannya pengen jadi apa? Tidak pengen jadi apa-apa. Artinya bahwa saya cuma, ini kok bukan dunia saya. Kebetulan karena saya basicnya psikologi, waktu itu di dinas kepolisian itu bagian ngerekrut orang. Ngetes wong sing dadi polisi saka Tamtama Bintara Karena Akademi psikolog kok Kepolisian. Ya, bagian Karena psikolog. dan kok ya mohon maaf ini bukan kok sok-sokan kok. Ono wong sing menurut saya tidak layak ning ketompo, ana sing kudu layak Pak. Kira-kira seperti itu. Kurasi. Jadi hanya verifikasi ya sebenarnya. Iya. Tapi tidak menentukan ya. Sakjane menentukan, tapi kan ya nggak tahu kan saya kan kebetulan di situ kan juga ada hierarki toh Mas bahwa kepangkatan, senioritas, kemudian ya tapi ya saya juga tidak menyalahkan itu karena itu memang ada pertimbangan tertentu, mungkin ada policy tertentu yang tapi kan bagi
wong enom sing isih menggelora itu kan kok ngene ya, kok ngene ya. Idealisnya dhuwur. Padahal nek melu ya penak tenan. Ya kali rasa dewaki saya tadi polisi 30 tahun nginepe karo mertua ya, Bung. Dadi curhat neh. Padahal nom-nomane ini beling atau mesti dadi polisi. Ya kayak omongmu kan salah satu ini polisi Wagu ya. Paling buh ora jelas. Enggak, tapi saya juga harus bersyukur bahwa apapun ceritanya, pahit manis, senang tidak senang, ya polisi adalah bagian dari hidup saya. Iya. Kayaknya ngono ndak dicekel bahkan kowe poskesmu ditutup. Tapi kalau ditutup karena alasannya jelas kan nggak apa-apa. Alasannya karena Dan Yoyo yang Iya. mek ngono aku sing ora tayang minggu tok wae. Enggak jebolannya ditutup mergo ndanyo harga podcast dhewe. Iya. Waktu jadi awal polisi itu sudah menikah atau belum, Mas? Belum ya? Belum. Berarti terus menikah, jadi polisi ya. Biasanya polisi itu kan pindah-pindah tugas. Ini piye kuwi ngantisipasi? Ya tergantung bagaimana kita komitmen dengan orang rumah. Dan kebetulan frekuensi pindah saya, saya orang yang tidak bisa jauh-jauh dari keluarga. Termasuk saya pindah di Jogja itu karena anak-anak sekolah nang Jogja ngapain gitu. Itu permintaan ya? Iya, artinya win-win. Makanya pensiun dini yang terakhir itu dalam rangka wis mulai yo Jawa ya. Strategi bargaining. Ora. Lo kayak Ence itu kan juga gitu. Maksudnya? Dia karena profesi dia harus berpindah-pindah panggung. Makanya kan menselaraskan dengan orang rumah itu itu kan dia kan selalu ya berperbuatan pada itu. Di balik lelaki yang sukses harus ada moving. Dia harus menyelaraskan dengan setiap rumah. yang enggak, dia menyelaraskan dengan setiap rumah. Yang terakhir itu di balik lelaki yang sukses ada Bruno. Bruno itu adalah anjingnya Ance. Jadi di balik pria sukses, di belakangnya ada Bruno yang siap menjekok. Nah, tapi kilas balik masuk ke psikologi kan tadi itu beneran mau berobat Dan iya, artinya atau punya begini, masalah, bukan. Ya itu nggak ada yang kebetulan, tapi saya selalu menurut saya jalan hidup saya itu dihadapkan pada persoalan-persoalan sing nek basa Jawa ini sengit dulit gitu ya. Jadi saya psikologi itu pada saat itu kalau boleh jujur, saya pas mendaftar perguruan tinggi itu pilihan saya adalah arkeologi. Tapi saya pilihkan psikologi itu paling tinggi waktu itu peminatnya, sehingga saya pilihkan pilihan pertama psikologi, pilihan kedua arkeologi. Harapan saya tidak diterima di psikologi. Karena levelnya pinter. Karena levelnya psikologi dur banget ya. Passing grade. Dia mau arkeo itu gara-gara pengen menjadi mahasiswanya Pak Timbo. Tapi sebetulnya Pak Yoyo mau bilang kalau dia itu alumni SMA 1 yang rata-rata umumnya gini sebenarnya. Enggak, tapi ya itu kebetulan juga. Tapi saya tidak menduga bahwa saya masuk di psikologi itu di luar ekspektasi saya. Betul. Saya iso mulai menerima itu, atau bahasa Jawanya move on itu setelah hampir 2 tahun. Saya mulai menerima di psikologi. Iya, dia menerima berdamai dengan masa lalunya gitu. Biasanya kampus yang menerima mahasiswanya. Ini mahasiswa yang menerima kampus. Ya wes lah, Gajah Mada apa-apa, yang penting psikologi. Apa lah Gajah Mada? Tahu piye yo? Aku kepaksa ketompo ning level tertinggi. Jadi males loh aku. Tomblau. Jadi nek kowe takon jalan hidupku tidak pernah ora tahu linear sesuai yang saya cita-citakan, tidak tahu gitu loh. Jadi dipilihkan. Tapi jangan salah loh, beliau itu pernah menjadi aktor terbaik ya. Waktu SMA. Bukan atau nominator. Atau waktu itu eranya Mas Butet. Dia dari pas dulu kan ada festival teater toh. Oke. Polisi apa iso? Asah-asah gendeng juga bisa ya. Ayo kuwi kebetulan pas dadi polisi memang naluri kesenimanan saya itu yang hilang dalam tanda petik. Itu yang membuat salah satu juga membuat saya kok. Jadi ada kegelisahan. Berhadapan dengan teman-teman waktu itu kan ya berkesenian atau budayawan tuh kesannya diametral dengan aparat. Kenapa saya harus menjadi aparat? Padahal saya ingin berada di situ. Ada itu ya. Iya, sama kalau pas saya pernah tugas di Polda Metro itu kalau ketemu demonstran ya mek ngono kuwi hawane gitu. Jadi aku kudu ngono kuwi. Bajiku iki ora adil ning yo. Begitu tanda tangan honor lumayan juga. Nah, untuk kali ini polisi jujur dalam konteks ini. Iya.
Bakatnya demo dadi polisi, bakatnya seniman dadi polisi ya. Itu. Jadi bagi saya perjalanan hidup saya itu lebih banyak dipilihkan. Jadi saya ingin, tapi ternyata keinginan saya itu belum tentu klub. Tuhan semesta itu sosok kowe luwih butuh iki. Nah, kira-kira. Jadi enggak Spiritual. nanti konsep spiritualnya Danyo akan kita kulik di episode berikutnya nanti. Ya, tapi yang ini perjalanan dulu. Ya. Kalau di dunia seni sendiri, Danyo sebenarnya sejak umur berapa? Kalau dunia seni, ya saya tidak tahu. Dulu kan memang almarhum bapak saya itu kan tentara, tetapi tentara yang berkesenian menurut saya. Karena kan saya ingat betul ketika kecil itu bapak saya tentara, namanya korpsnya ajudan jenderal. Itu kan ada hijrah. Jadi pasca 65 itu tentara sudah memberikan semacam terapi kolektif untuk trauma di bapak saya di bagian itu sok nek bengi muter sorot, kemudian gawe paduan suara healing, kemudian gawe paduan suara Tri Ubaya Sakti, gawe ketoprak Sabta Mandala, kemudian ada band Kartika Sabta. Itu kan produk-produk tentara yang menurut saya adalah pendekatan kebudayaan untuk healing. Loh, berarti bapak healing lan waspodo. Berarti bapak psikolog juga? Iya, Enggak, artinya alam yang dilakukan menurut saya. Oh iya, bapakku itu psikolog menurut saya karena tapi psikolog yang itu tadi ditugaskan oleh negara mungkin zaman itu Pak Surono ya, Pak Gatot Subroto kira-kira gitu. Jadi kalau saya berada di dunia kesenian saya kira bukan sesuatu yang asing, dan kebetulan kampung kami itu dulu kan pernah ada booming teater ya tahun 70 itu kan kampung tempat teater. lahirnya kampung teater teater kita Mas Merit Hendra, kemudian Dipo Winatan Dinasti yang pas MH pada saat itu juga ada arisan teater, ada seni sono sebagai pembaptisan. Nah itu lalu saya ikut di teater kampung waktu itu, ikut Mas Merit, terus SMP ambil ekskul, muridnya Pak Muti Purnomo, Sri Sadono, SMA ambil ekskul teater sampai di mahasiswa teater Gajah Mada, tiba-tiba masuknya di teater kepolisian. Nah, itu saya anggap pementasan itu, dipikirnya BKAK ya saya. Sederhana. Tapi nggak ambil ekskul pramuka ya? Ya, itu pramuka. Bapak saya yang pramuka, Bung. Kan sekarang udah nggak wajib. Dengan rempet. Sekarang pramukanya adalah dengan aplikasi. Iya. Mumpung karo polisi loh. Nah, tapi mulai apa ya? Secara total sebenarnya yang dipilih Danyo sebelum polisi ya. Ketika mungkin mulai mendapat bentuk itu kan mahasiswa. Fokusnya lebih kemana sih sebenarnya di luar kuliah ya? Di luar kuliah ya itu tadi, kalau kita berbicara tentang ekskul yang saya ambil dan UKM yang saya ambil, ya saya memang lebih memiliki jiwa-jiwa kepetualangan dan potret-potret kegelisahan untuk berkesenian, kira-kira seperti itu. Sehingga betul-betul ketika menjadi seorang polisi itu ya sesuatu yang sangat awal-awal sangat sulit menyesuaikan diri. Karena kan apa ya, roh dari polisi itu bertentangan dengan kodrat manusia pada umumnya. Jadi kalau manusia itu pengen merdeka, begitu panjenengan masuk di dinas, ya Anda harus terikat dengan aturan main. Kemudian ketika manusia itu pengen dilayani, jadi polisi kudu nglayani. Tapi ternyata saya justru mendapatkan passion di situ. Akhirnya seiring perjalanan waktu. Jadi dibentuk atau dipilihkan, tapi akhirnya menikmati itu, dan menjadi bagian dari itu. Jadi ya kadang-kadang simbol-simbol kepolisian itu nek jenengan dolan omahku itu wis ora ono. Jadi biasanya nek wong omah polisi ku ono foto saya kira ono, Pak. Sampai saya bingung karena ternyata seiring perjalanan waktu saya merasa bahwa simbol-simbol kepolisian itu wis tak elek. Wis mancing. Jadi tidak harus dengan fisik, tapi visual, nggak ada simbol visual ya? Iya, menurut saya. Di kantor beliau ini dulu di Jakarta itu kaget masuk kantor, ini beneran kantor polisi. Apa isinya ada lukisan, ada piano. Orang pernah ke sana ya? Pernah. Ini kok sugih atau ini? Iya. Ini bagian dari kenikmatan jadi polisi. Artistik tuh. Artistik ya. Kamar mandinya ada pertapaan. Itu di set kayak ada religiusnya itu loh. Ini aneh juga. Oh, klinik kan ya? Kalau Ya kita klinik. iya mengarah. Klinik Krishna. Ada juga rumah beliau di daerah Jogja Timur, itu juga antik rumahnya itu. Rumah teh. Rasa. Oh iya, Rasa. Iya. Keren itu. Memang
memang connecting ya antara orangnya sama apa yang dilakukan dan apa yang ditempati ya. Semuanya antik ya. Nanti. Jadi yang bikin kaget itu, loh ini kombes loh. Wes. Tapi kok nggak ada apa ya unsur polisinya sama sekali kita masuk ke dalamnya. Gambar pistol, mau kecrek, itu kan enggak ada. Kecrek atau bohong. Iya, Bung. Karena semuanya itu benar kayak sudah masuk ke jiwa. Masuk. Semuanya tanpa harus diminta pun masuk secara otomatis. Seperti beliau kalau sekarang ngerokok, Iya. itu nggak perlu megangin sudah otomatis terpegang. Kok iso? Dari selip ke tengah. Oh iya, 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 aku iya. baru nggak tahu Lah, ini iya. Ben. Belum lama. Belum lama itu, kenapa itu, Bu? Lah ya artinya kan Siungnya ucul. siungnya ucul gitu. Tadi Oh, berarti ketika- sudah nggak punya power. Oh ya, justru powernya muncul dari inner beauty. Dari siung yang di luar dimunculkan dari siung yang di dalam. Iya, Ya inner daratister. Inner dartistul. Mengasah mengising budi. Ya, jadi Nah, ini filosofi mengasah mengising budi. kejawen Kejawennya luar Jawa itu, biasa dan nanti ya di itu. episode kedua harus kita kulik banyak. Memasuh malaning bumi. Jadi ya siung sing nang jaba ki pancene dilek supaya semakin mengasah di dalam dirinya. Itu kenapa copot dhewe? Copot pagi-pagi. Ditandur apa? Nek diunggah kene dhuwur, kudu kuling ngene lho. Ya. Ya. Cilik biyen ngene kuwi. Lagi sembayang mak plotek gitu ya. Oh, sembayang pernah sembayang toh? Oh iya. Weh, dek itu religius. Gusti aja menyebut nama Tuhan, Tuhan langsung berbesmili kok. Saya pikir polisi penyembah berhala ya. Saya pikir. Brebes mili. Berarti metu-metu nggawa ndok asin. Brebes mili. Berbes milih dok angel. Iki bersayap, iki Iya. plesetannya bersayap. Iya, soalnya biar nggak mudah berkerut dan nggak mudah tembus. Makanya bersayap. Bersayap. Iya iya. Kok ya ora kapok-kapok ya. Ini ku piye to Gus? Oke. Luar biasa loh perjalanan. Karena ada orang yang memang dari kecil, oh aku tujuannya ke A. Iya. Sampai apapun dikejar. Dan Iya. ada yang berhasil, ada yang tidak. Ada tidak. Nah, ada yang kedua memang seperti Danjo tadi. Bahwa nggak punya pilihan sebenarnya dari kecil. Jadi keblusuk. Ya, saya pun dari kecil itu, aku bingung harus tadi apa. Iya. Wong tadi manten wae aku juga. Malah mbok para sama Cul Gude. Orang itu bukan cita-cita dari kecil. Aku cita-citaku jadi cagak listrik. Tapi kalau ngomong-ngomong kecil, waktu kecil lah di memori sedikit. Sakjane pengen tadi apa tuh? Kan biar kan dua. dokter, Yang ya tentara sama guru. tentara sama Iya. Mungkin karena Orang secara tua. tidak itu ya itu identifikasi dari orang tua. Karena ibu guru, bapak tentara, tapi ya selalu itu, tapi juga tidak ngerti tentara ki yo arep ngopo nek dadi guru ya, tapi lebih kuat passion gurunya mungkin. Saya lebih pada itunya. Iya, dan Ponisism ini dan Yo ini memang ada jiwa-jiwa gurunya. Jadi sering Guru mutan gitu, Mas. sering menjadi rujukan ketika beliau ini selain sebagai polisi itu yang tadi saya sampaikan, beliau itu kepala PK4L. Semacam apa ya, satpam ya, Iya, keamanan di UGM. Sehingga meskipun beliau dari satpam, jiwa gurunya itu muncul. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang Sowan. Setor. sharing. Sharing, banyak menjadi narasumber. Ya, Ya keren. Ya keren. Majikun. heran kok ono ya wong. Ono wong koyo ngono ya. Wong lembah manah manjing ajur-ajur kalau orang Jawa bilang. Dan satpam UGM yang sekarang itu keren. Ramah-ramah. Sama. Beda sama Beda. Iya, Melayani. kalau satpam yang dulu kan sekarang sudah tua-tua banget. iya. Kita kan alumni UGM. Tahu dulu tahu perbedaannya dulu Iya. ketika satpam sekarang sama dulu. Wih, keren sama. Bahkan Namanya juga satuan pengamanan kan. Iya. yang Jadi terakhir itu ada yang di kader apa berkesenian juga dan Di dua kader, sudah main musik. di kader kok ya antena. saya tanya lu Dan ada taman kearifan itu piye kuwi ceritanya iki? Gara-gara dia. Kan di UGM itu ada Wisdom Park, kalau bahasa Indonesianya Taman Kearifan. Kearifan. Jadi tamannya Danjok. Dan Danjok Namanya itu Arif Nur Cahyo. Undang-undangannya yo. Iya. Itu nama sandi ya Belas ra masuk tau. Darah masuk tuh kuwi. Jadi dari namanya saja sebenarnya sudah dari kecil itu punya makna. Arif Arif. Nur Cahyo. Cahyo. Ar itu adalah banyak. Kalau is itu kan cuman bentuk kecil. Ar itu banyak. If itu kalau. Jika kalau. Jadi Nur itu cahaya, cahaya. Cahyo itu ya cahaya. Jadi dia adalah orang yang mengampu banyak orang. Jikalau cahayanya itu ganda.
Cahayanya ganda. Lek ngrungokke tenanan ya wis. Jelas artine apa ya mbuh gitu ya. Iya. Bang, Aku ora percaya Ora percaya, mulai saka sangat. ngomong. Kojo kok aku wis ora percaya. mbok tulung Mas iki diketrek iki. Wis ra iso masake dadi satpam, jadi satuan pengamanan nek dalam polisi kan tidak satuan mungkin kiloan. gitu. Kiloan. Jadi satuan ki luwih mentes lah kira ngono. Iya. Kayak pun dangu plesetan. Ketularan. Diketrek mah kok gudeg. Iya. Apa meneh, takon aja apa meneh. Nah, kalau yang masalah lika-liku polisinya, lika-liku kliniknya itu nanti di episode berikutnya. Tapi ini proses sebelum menjadi polisi lah. Iya, kesimpulannya luwih enak dadi kancane polisi tinimbang dadi polisi. Oh iya, jelas. Iso ngenyek sak kemenge. Satu iso ngenyek, yang Polisi kedua ngenyek langsung viral. tolong, kalau punya masalah itu saya temennya dan orang tuh dan gini. Syukur amat. Tapi itu yang membuat ya salah satunya pernah anak saya pengen jadi polisi ya melarang betul dalam artian tapi ya bukan ngelarang secara ya Diberi kesadaran lah. kodenya cuma kuwi. Jadi quote-nya adalah enak dadi anak polisi tinimbang dadi polisi. Wis ngandel aku sak gombal-gombale pangkate bapakmu wis kira-kira ngono. Karena polisi itu belum tentu powernya bisa dipakai oleh dirinya sendiri. Ah. Tapi yang memanfaatkan adalah orang lain, orang-orang terdekat. Kita. Oke, ya Ponidi, podcast Dani Begini kita akan ngobrol lagi dengan Danyo di episode berikutnya. Sekarang kita pamit dulu. Sampai ketemu, Ponidi. Ponidi Dani Begini. Tam. Ponidi podcast Dani Begini. Oh, Ponidi podcast Dani Begini. Ayo. Podcast Dani Begini. Dani Begini. Keren. Oh, Improve dong. Ala polisi Dian.